محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita dianugerahi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, masih dalam kitab Al-Adab, kitab yang membicarakan tentang masalah adab-adab dalam diri kita dalam kita menjalankan agamanya Allah. Kita sekarang pada bab yang ke-71 insyaallah dah kitab Al-Adab. Beliau mengatakan, ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan babus sabri fil adab, bab bersabar tatkala disakiti, tatkala diganggu, tatkala disakiti. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan pahala mereka oleh Allah secara sempurna, bighairi hisab, enggak pakai hitung-hitungan. Jadi enggak pakai hitung-hitungan. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan, dari Sufyan, qala haddatsani A'mash an Sa'id ibn Jubair an Abi Abdurrahman as-Sulami an Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau itu mengatakan, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adzan sami'ahu min Allah, tidak ada satupun yang lebih sabar terhadap ini gangguan yang dia dengar min Allah, dibandingkan dengan Allah. Innahum la yad'una lahu walada, jadi la yad'una lahu walada, orang-orang itu mengklaim, menuduh Allah itu memiliki anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, tapi Allah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kebaikan, kesehatan kepada mereka, wa yarzuquhum, dan Allah itu tetap memberikan rezeki kepada mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bab yang ada di hadapan kita itu adalah bab tentang as-sabar, bab tentang sabar. Sabar itu makna aslinya adalah habsun nafsi, menahan diri, ya, menahan diri. Lah, sabar itu banyak sisi. Ada sabar yang berkaitan dengan yani qada dan qadar. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah sabar menghadapi gangguan dari orang lain. Ini sabar dalam menghadapi gangguan dari orang lain. Karena sabar itu macam-macam. Ada yang saya katakan tadi, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu tidak bisa keluar dari garis takdirnya. Dan garis takdir manusia itu ada yang disenangi oleh jiwa, ada yang tidak disenangi oleh jiwa. Kalau dalam bahasanya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, kamu itu kalau mau beriman harus menegakkan
takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Takdir yang baik itu yang kita senangi, yang kita inginkan. Jadi takdir yang jelek itu adalah takdir yang tidak kita inginkan, kayak sakit, kayak ekonomi sempit dan berbagai macam yang lainnya. Itu sabar yang pertama. Jadi sabar yang pertama, menahan diri, tidak menghujat terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap perintah itu apabila ada perintah-perintah Allah semacam sholat, semacam puasa, semacam baca Quran, semacam jihad fisabilillah, maka kita jalani. Ada yang berat dirasakan, ya otomatis, dan di situ perlunya kesabaran. Ada ibadah-ibadah itu yang dirasa normal, tak berat. Tapi ada ibadah itu yang dirasa agak berat oleh manusia, sekelas-kelas jihad fisabilillah dan macam-macamnya. Itu adalah ini ibadah yang dianggap berat oleh sebagian manusia. Apabila kita merasakan ada satu ibadah itu yang dianggap berat, maka di situ pentingnya kita itu menahan diri untuk tetap bisa menjalankan kewajiban tersebut. Dan itu makna sabar dalam menjalankan perintah. Yang ketiga, sabar di dalam meninggalkan larangan. Orang itu ya namanya manusia, ya senang ini, senang ini, senang ini, senang itu. Tapi ternyata kesenangan-kesenangan kita itu sebagiannya ada yang Allah biarkan, Allah mubahkan, Allah bolehkan. Ada di antara kesenangan-kesenangan kita, kesenangan-kesenangan manusia itu yang Allah larang. Nah, tatkala kemudian kita menyenangi sesuatu, kemudian Allah dan Rasulnya melarang, maka kita perlu wajib untuk menahan diri, untuk tidak melanggar aturan tersebut, karena memang itu adalah wujud dari kesabaran. Itu sabar yang ketiga. Nah, tiga sabar ini tidak dibahas oleh beliau di sini. Yang dibahas oleh beliau adalah sabar yang keempat. Ini sabar yang keempat, yaitu as-sabru fil adza. Yani bersabar tatkala menghadapi gangguan orang lain, disakiti sama orang lain, gitu ya, disakiti sama orang lain, diganggu sama orang lain, maka kemudian dia itu jadi bersabar. Maka kemudian dia itu jadi bersabar dan memaafkan orang tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang gangguan dari orang lain, maka sikap balik dari orang yang diganggu itu macam-macam. Ada yang terlarang, ada yang dibolehkan, dan ada yang diperintahkan. Jadi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, dan ada yang diperintahkan. Yang diperintahkan ini pun berlevel, mulai dari yang diperintahkan level bawah, yang diperintahkan level atas. Jadi kalau ada orang itu diganggu, disakiti, gitu ya, disakiti oleh orang lain, lalu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, membalasnya dengan balasan melebihi gangguan dia terhadap kita. Di titik ini maka terlarang. Kenapa? Karena kita itu membalas dengan balasan yang lebih, membalas dengan balasan yang lebih. Atau ini yang terlarang, atau ini kita disakiti, kemudian kita itu membalas dengan balasan yang itu bukan hak kita langsung untuk membalas, tapi itu wajib dilakukan oleh negara, oleh hakim. Ini oleh hakim. Misal, jadi gambarannya kok membunuh siapa ini kayak nama, membunuh keluarga kita, anak, bapak, siapa, sakit, tapi marah rasanya. Kemudian kita ingin membalas, dia membunuh bapak kita, kita membunuh bapak dia, misalkan yang semacam itu. Yang semacam itu terlarang. Dari sisi mana para saudara sekalian? Dari sisi mana? Karena urusan membalas, membunuh itu bukan urusan rakyat, itu urusan qadhi, urusan hakim, urusan hakim. Jadi ada sikap menghadapi gangguan orang lain itu terlarang. Yang pertama, melebihi gangguan dia kepada kita. Yang kedua, melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang
kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala membalas, jadi yang itu dibolehkan oleh syariat kita untuk membalasnya, tapi sesuai dengan kadar gangguan dia terhadap kita, kadar yang gangguan dia kepada kita. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Kalau kamu diganggu, silakan dibalas sesuai dengan gangguan dia kepada kita. Itu yang kedua. Yang kedua ini seharusnya boleh, bukan perbuatan yang dilarang, tapi bukan perbuatan yang dipuji. Adapun yang diperintahkan oleh Islam, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, apabila kita itu menerima gangguan dari orang lain, maka adalah as-sabru fil adza, bersabar terhadap gangguan tersebut, bersabar itu para jemaah sekalian, bersabar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bersabar terhadap Allah dan qadar, bersabar terhadap perintah, bersabar terhadap larangan, bersabar terhadap gangguan, itu pahalanya sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah itu mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan oleh Allah pahala sabarnya itu gak pakai perhitungan. Karena amal soleh itu kan, kalau kita lihat dari sisi pahalanya para jemaah sekalian, kalau kita lihat amal soleh itu dari sisi pahalanya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pahala itu sudah disebutkan, ngamalin ini pahalai begini. Contoh misalkan salat jenazah ngantar ke kuburan, itu pahalanya kan jelas, yaitu mendapatkan dua qiraat. Ini orang itu salat jamaah pahalai 27 derajat. Ini orang itu baca Quran pahalai satu huruf adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan berbalas 10 pahala. Orang yang sedekah maka dia itu maksimalnya adalah berapa? Dikali lipatkan 700 gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kayak gambarannya satu biji bisa menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 bulir gitu ya, 100 biji menjadi 700. Itu ibadah-ibadah, amal-amal kebaikan yang pahalanya itu sudah Allah tetapkan. Ini sudah Allah tetapkan. Yang kedua, amal-amal ibadah yang pahalanya itu tidak Allah tetapkan, tapi langsung Allah yang memberi, semacam puasa. Kata Rasulullah SAW, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amali anak Adam itu milik dia, kecuali puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya, aku yang langsung akan membalasnya. Lah, di antara amal jenis yang kedua, yang mana pahalanya itu langsung Allah yang memberi, gak pakai perhitungan, itu adalah pahala sabar. Jadi makanya Allah mengatakan di sini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bisa bersabar, maka itu pahalanya ditunaikan sempurna oleh Allah tanpa hitungan, bighairi hisab. Lebih utama mana? Amal yang pertama itu amal kebaikan, amal yang kedua itu amal kebaikan. Amal pertama itu adalah amal kebaikan yang pahalanya sudah Allah tetapkan. Amal yang kedua itu amal kebaikan yang pahalanya itu tidak Allah tetapkan, tapi langsung diberi oleh Allah. Itu banyakkan mana? Itu baikan mana? Gitu ya. Kalau kita lihat secara umum, itu baikan mana? Baikan yang pertama atau baikan yang kedua? Baikan yang kedua. Karena yang pertama itu Allah telah menetapkan, sedangkan yang kedua sak karep-karepe Allah, sak seneng-senengnya Allah. Sedangkan Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Rahim, Rahman, Karim,
ini dan macam-macam. Semua menunjukkan bahwa kalau Allah itu yang langsung memberi, maka itu lebih besar di sisi Allah dan amalnya itu lebih baik. Dan ini adalah salah satu di antara keutamaan orang yang mampu bersabar. Kenapa para sekalian kok sabar itu diberikan oleh Allah keutamaan sebesar itu? Rumus menghadapi hidup itu kan cuma dua, syukur sama sabar. Rumus menghadapi hidup itu cuma dua, karena orang itu hidup itu garisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kita jadikan muter terhadap manusia. Watilkal ayyam, dan hari-hari itu nudawiluha, kami jadikan berputar bainan nas, di antara sama manusia. Orang itu digambarkan kayak roda berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang ke tengah, kadang-kadang di bawah. Yang di bawah sebentar lagi ke atas, ke tengah sebentar lagi ke atas, muter begitu. Orang itu berada pada dua sisi kehidupan. Kadang-kadang mengalami kondisi yang nyenengno, kadang-kadang mengalami kondisi yang menyusahkan. Dan menghadapi roda kehidupan semacam itu cuma dua rumusnya, syukur dengan sabar. Tatkala kita mendapatkan kebaikan, kesuksesan, maka yang muncul adalah syukur. Karena dengan syukur orang itu gak takabur, orang itu gak lupa diri, orang itu gak sombong, orang itu gak merasa berbeda, karena dia tahu semua kebaikan yang dia rasakan sekarang adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjalankan kewajiban syukurnya. Tapi tatkala kondisi berbalik, sakit, keluarganya sakit, ekonominya susah, anaknya apa gitu ya, kondisi sedang susah, maka yang harus dimunculkan adalah kesabaran. Agar apa? Agar tidak sampai meninggalkan syariat, melanggar syariat gara-gara mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah meletakkan syukur dan sabar, dua-duanya pahalanya sangat besar. Karena itu rumus menghadapi hidup, ini rumus dalam menghadapi kehidupan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pun hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari. Ini sabda Rasulullah SAW. Beliau itu mengatakan, yang paling sabar menghadapi gangguan, disakiti oleh manusia, lah kok yang paling sabar itu Allah. Yang paling sabar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana gambarannya? Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang menciptakan manusia. Allah itu yang memberi rizki kepada manusia. Allah itu yang mengatur kehidupan manusia. Semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah telah melakukan semua kebaikan untuk hambanya. Ternyata banyak di antara hamba yang diberikan oleh Allah rizki, diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kenikmatan. Ternyata balasan mereka itu malah menyakitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disembah malah selain Allah, malah kemudian melakukan hal-hal yang itu mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengklaim, mengatakan Allah itu punya istri, punya anak, meskipun Allah telah berbuat kebaikan kepada mereka, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malah disakiti gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan rezeki kepada mereka. Allah tetap kepada mereka. Rasulullah SAW itu mengatakan itu. Jadi agar kita itu mengambil pelajaran dari yang semacam ini. Saya dan jaringan sama-sama belajar kalian di dalam menghadapi hadis yang semacam ini. Kata para ulama, bagaimana caranya orang itu untuk tetap bisa berbuat baik meskipun disakiti.
Yani untuk tetap bisa bersabar meskipun disakiti. Ada satu rumus yang ini perlu untuk kita jadikan perjuangan bersama, yaitu tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, itu yang harus kita yakini, kita itu sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Jadi gambarannya itu begini, tatkala kita berbuat baik sama tetangga, ngampi tonggo, ngasih hadiah, ngasih sumbangan, apa berbuat baik sama tetangga, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kita berbuat baik kepada tetangga karena itu perintah Allah, karena itu perintah Rasulullah SAW. Aku yang akan mendapatkan pahala dari Allah, aku yang nanti akan dibalas oleh Allah. Bukan kalau Rasulullah berjanji, yani Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Yang ada di pikiran kita tatkala membantu orang itu. Lah, tatkala itu yang mengendalikan pikiran kita, tatkala membantu orang, berbuat baik kepada orang, maka apapun balasan dari tetangga itu gak efek. Jika ternyata tetangga yang kita baiki balas kebaikan, itu kita anggapnya ajiru busyrul mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Jadi api gitu uripin di dunia. Tapi tatkala tonggo sing kita api itu kembali si elek, yo gak efek. Apa urusanku? Wong aku berbuat baik kepadamu bukan karena aku ingin kamu berbuat baik sama diriku, tapi yang aku inginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berpikir semacam itu, maka kita akan banyak bisa bersabar di dalam menghadapi kehidupan. Kenapa Bapak sekalian? Nek wong itu berbuat baik sama orang, tujuannya agar diapii sama orang, itu sering kecewa, sering gelo. Kenapa? Belum tentu orang itu balas kebaikan, itu yang pertama. Anggaplah dia itu balas kebaikan, belum tentu kebaikan yang dia berikan kepada kita itu semacam yang kita bayangkan. Pas misalkan ya dia itu punya lahiran bayi, terus kita ke rumahnya, ya karena kita masih ekonominya mampu, alhamdulillah pas mampu ya, dia roto ake, pas mampu gitu. Qadarullah pas kita punya bayi tonggo yang dulu kita terteri dengan yang banyak itu, qadarullah pada waktu itu gak iso bales gitu ya, gak iso datang, gak iso tilik bayi, atau iso tilik bayi tapi gawane itu ya ala kadarnya, namanya ekonominya susah. Kalau kemudian dulu tatkala kita tilik bayi kepada dia, itu tujuannya adalah tatkala nanti kita punya bayi mendapatkan kebaikan dari mereka, itu yakin kecewa. Tapi tatkala yang muncul dalam diri kita berbuat baik itu adalah karena Allah, yang akan balas adalah Allah. Orang itu balas apa tidak itu gak ada efek, maka itu akan muncul kesabaran, akan muncul keridhaan, akan muncul ketenangan dalam kita menjalani kehidupan. Dan itu kita mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, gak ada loh yang lebih sabar dibandingkan Allah tatkala diganggu oleh manusia, disakiti oleh manusia. Loh, kata beliau SAW, innahum la yad'una lahum walada. Mereka itu ngomong, mereka itu menuduh kalau Allah itu punya anak. Meskipun demikian, Allah tetap ngasih mereka kehidupan, ngasih mereka rezeki, ngasih mereka kesehatan. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, hadatsana Umar ibn Hafs, hadatsana Ali, hadatsana al-A'mash. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Syaqiqan yaqul, saya pernah mendengar Syaqiq mengatakan, qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, qasama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qismatan,
Suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi-bagi harta negara. Saya ingin bagi-bagi sembako. Oh, biasa itu pemerintah itu bagi-bagi bansos, BLT. Jadi Rasulullah SAW posisinya sebagai kepala negara. Suatu hari itu beliau itu qasama ismatan, bagi-bagi harta. Jadi beliau itu bagi-bagi harta. Kabadhi makana yaksib, semacam sebagian dari apa yang biasa beliau lakukan tatkala bagi-bagi. Faqala rajulun minal ansar, maka ada salah satu sahabat. Itu sahabat ini jadi apa ya? Sahabat ini dari kalangan Ansar, dari kalangan sahabat Madinah, bukan dari kalangan sahabat Makkah. Beliau mengatakan, wallahi innaha la ismatun ma urida biha wajhullah. Dia mengatakan, demi Allah, cara bagi koyo ini gak bener ini, bahasa kasaran ini. Cara bagi yang semacam ini ma urida biha wajhullah, tidak diinginkan mengharapkan pahala dari Allah. Bahasanya sahabat itu, cara bagi ini kurang bener, kapatek bener. Baik, kultu, saya berkata kata Abdullah bin Mas'ud, ama la aqulanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pasti akan melaporkan ucapanmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi ashabihi, tatkala itu beliau sedang bersama para sahabatnya. Fasarartu, aku pun bisiki beliau. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu wa ghadib. Jadi beliau itu merasa berat gitu menghadapi kenyataan kok ada di kalangan sahabatnya yang sampai komentar semacam itu. Wa taghayyara wajhuhu, sahabatnya wajahnya beliau itu sampai kelihatan kalau sedang marah, berubah gitu. Wa ghadib, dan beliau marah. Hatta wajidtu anni lam akun akhbartu, sampai aku kepingin lapo tak kandani. Jadi seandainya aku tadi gak ngabari kan beliau gak ngerti gitu. Sebenarnya beliau mengatakan qad uziya Musa bi aktsara min dzalika fasabara. Rapokos Nabi Musa sakiti oleh kaumnya lebih dari sekedar tadi, beliau tetap bersabar. Ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu sebagai seorang nabi, beliau itu sebagai seorang nabi. Beliau itu apa ya? Kan posisi beliau itu dua, pimpinan puncak dalam agama karena beliau nabi, dan beliau itu pimpinan puncak dalam sosial kemasyarakatan karena beliau memimpin kota Madinah, kepala negara kalau bahasa kita sekarang. Nah, beliau itu kedua tugas ini menyatu jadi satu. Tugas kenabian sama tugas pemerintahan itu gak dapat disatukan, tidak dapat dipisahkan. Itu keduanya tugas yang menyatu. Maka kadang-kadang beliau itu menjalankan tugas pemerintahannya tetap sebagai seorang nabi, dan beliau itu menjalankan tugas kenabiannya sekaligus sebagai seorang kepala negara. Nah, suatu hari di Baitul Mal itu ada harta, di Baitul Mal, di Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan kalau bahasa kita sekarang. Di Baitul Mal itu ada uang yang itu milik negara. Rasulullah SAW bagi-bagi harta itu kepada kaum muslimin. Beliau SAW ingin bagi-bagi harta itu kepada kaum muslimin. Nah, ternyata dibagi, ada sebagian sahabat itu kok nggak serap gitu dengan cara baginya Rasulullah SAW. Jadi dalam itu, lalu beliau itu
ya nyeletuk gitu ya. Nyeletuk itu nggak di hadapan Rasulullah langsung. Nyeletuk ya komentar itu. Komentar itu kurang enak. Komentar ini tidak disampaikan ke hadapan Rasulullah SAW langsung. Jadi nuansa itu sahabat ini memang ngomongnya kurang bener, tapi yo saya sopan, gak langsung di hadapan beliau. Komentar itu cara baginda Rasulullah itu kurang tepat, kurang bener, ya kurang bener. Gak sampai protes langsung, gak sampai menganggap Rasulullah itu boleh, tapi beliau itu hanya komentar bahwasanya cara bagi yang semacam ini kurang tepat, gitu. kurang tepat. Lah, qadarullah tatkala beliau sahabat tadi komentar semacam itu, Abdullah bin Mas'ud dengar bahwa ada orang yang komentar semacam itu. Beliau itu segera melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Yang dilaporkan kepada Rasulullah sembunyi beliau itu bisik-bisik gitu ya, Rasulullah kemarin jenengan itu bagi-bagi harta ya Rasulullah. Nah ternyata ada sahabat yang mengatakan begini begitu. Rasulullah SAW kelihatan sekali kalau marah. Kalau Rasulullah marah itu kan kelihatan wajahnya berubah. Tapi beliau sama sekali nggak melampiaskan kemarahan dengan wujud apapun. Beliau ini nggak sampai manggil orang itu dimarah-marahi, ya enggak. Apalagi sampai dihukum, ya enggak. Beliau itu hanya komentar, qad uziya Musa bi aktsar min dzalik fasabar. Serapopo Nabi Musa biyen diganggu, disakiti lebih daripada ini, ya tetap sabar. Ya tetap ini itu tetap bersabar. Itu cerita yang ada dalam ini hadis ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, yang pertama, bagi-bagi harta itu hartanya kaum muslimin itu kan ada dua jenis gitu. Yang pertama itu adalah harta yang pembagiannya itu sudah paten, sudah dipatenkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh zakat, contoh harta kafarah, harta apa gitu ya. Yang paling gampang gawe contoh harta zakat. Harta zakat itu paten, tidak bisa berubah, hanya untuk 8 golongan. Yang kedua, harta kaum muslimin secara umum. Secara umum. Nah, dana sosial secara umum itu kalau bahasa kita. Lah, ini yang kemudian terjadi, ini yang kemudian tergantung kepada kebijakan pimpinan mau diapakan. Dan per orang bisa jadi berbeda. Kalau Rasulullah bagi, itu beliau melihat yang termaslahat di waktunya. Ada yang dikasih, ada yang tidak, ada yang diberi banyak, ada yang tidak. Itu kalau di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Ya Rasulullah melakukan itu, nggak akan ada yang protes. Kenapa? Karena beliau seorang Nabi. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, kalau seandainya beliau itu membagi harta seperti pembagian di zaman Rasulullah, mesti geger. Kenapa? Ada yang dikasih, ada yang tidak, ada yang dikasih, ada yang tidak, ada yang banyak, ada yang dikit, itu mesti geger. Akhirnya Abu Bakar tidak keluar, orang harta apapun dibagi sama, semua disamakan. Mau itu memberi sama orang kaya, orang miskin, anaknya banyak, anaknya dikit, keluarganya sulit, ekonominya kaya, nggak peduli. Pokoknya harta negara dibagi rata. Kalau pada waktu orang bagi-bagi itu dibagi rata. Itu gayanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu di zaman Umar, Abu Bakar meninggal dunia, di zaman Umar radhiyallahu anhu, kebijakan itu beliau ganti. Beliau ganti. Beliau itu kalau bagi-bagi diklasifikasikan, dibuat grif.
Jadi level 1 baginya sekian, misalkan 500 sewuan makanya. Level 2 400 ribuan, level 3 300 ribuan, level 4 misalkan 200 ribuan, level 5 1 sewuan. Nah, cara mengklasifikasikan Umar pada waktu itu pertama adalah sahabat muhajirin, itu level 1, sahabat muhajirin. Level 2 jadi sahabat ansar. Level 3 anak-anak muhajirin. Level 4 anak-anak ansar. Level 5 sahabat yang masuk Islam pasca Fathu Makkah, masuk Islam setelah Fathu Makkah. Dalam bahasanya Umar tatkala itu muslimatul fatah, orang-orang yang Islam pasca Fathu Makkah. Itu klasifikasi di zaman Umar lah. Yang semacam itu Rasulullah carani begini, Abu Bakar carani begini, Umar carani begini, itu masalah ijtihadiyah. Tidak harus sama, tidak harus nyeniti, tidak harus sama. Nah, Rasulullah SAW bagi rata itu sudah sesuai dengan kemaslahatan dalam pandangan beliau. Ternyata cara bagi itu ada salah satu sahabat yang tidak mampu untuk membaca cara berpikirnya Rasulullah SAW, tapi gak gelap menang komentarnya sih ya gak sampai marah-marah dari Rasulullah, gak sampai menuduh Rasulullah itu komentar beliau itu ya komentar kayak gini tadi. Menurutku sih cara bagi Rasulullah itu kurang benar, kurang tepat, kurang serap. Nah, kemudian itu dilaporkan oleh beliau oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ya marah. Kenapa? Pertama, kebijakan bagi itu kebijakan beliau. Yang kedua, semua orang Muslim kan mestinya ngerti toh, nek Nabi itu gak mungkin salah. Lah kalau sampai dikomentari semacam itu, tapi beliau SAW sama Sayyid Kawasir ini yang beliau inginkan di sini. Beliau itu seandainya menghukum orang tadi bisa, tapi beliau memilih untuk menahan diri, bersabar untuk menghibur dirinya. Beliau mengatakan rapopos qad udhiya Musa bi aktsara min dzalik. Nabi Musa itu pada waktu disakiti oleh kaumnya lebih daripada ini, fasabar, dan beliau itu bersabar. Orang-orang Bani Israil itu kan kurang ajar kepada nabinya. Saking kurang ajarnya, mereka itu sampai berani membunuh para nabi. Dan Nabi Musa mending gak sampai dibunuh, tapi yuk sering sekali Nabi Musa itu disakiti oleh kaumnya. Nabi Musa itu sering sekali disakiti oleh kaumnya, tapi kemudian beliau itu tetap bersabar. Makanya Rasulullah mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsara min dzalika fasabar. Dan itu beliau memberikan kedua hadis ini, itu berikan kepada kita. Ini loh perbuatannya Allah, sabar. Jadi ini loh, jadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah sebenarnya para sahabat sekalian yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.